Shalom, perkenalkan nama saya Gloria Revalsya Susilisa dan NIM saya 2024635. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan survei saya dalam mata kuliah Classroom Management. Dan melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bersama apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SD Negeri Sorel Gendeng 2. Kita akan melihat observasi ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri Sorel Gendeng 2 dengan mata pelajaran yang diajarkan yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN, IPAS, bahasa Jawa, dan juga seni rupa. Di sini guru menggunakan 2 buku LKS sebagai bahan ajar serta menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan fleksibilitas dan keterlibatan aktif siswa. Dan fokus utama observasi ini adalah bagaimana guru mengelola kelas, membangun suasana belajar yang kondusif, serta menyeimbangkan antara penyampaian materi dan pembentukan karakter siswa. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengelolaan dalam kelas atau cara guru mengatur ruang kelas. Di sini guru mengatur ruang kelas secara fleksibel, bagaimana di saat mengerjakan tugas, meja kursi disusun berkelompok saat diskusi, dan berpasangan di saat diberikan tugas individu, sehingga suasana belajar tetap tertib dan kondusif. Kemudian kita akan melihat waktu pembelajaran yang dikelola. Bagaimana dalam mengelola waktu pembelajaran, guru biasanya melakukan pelajaran dengan menjelaskan materi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Strategi ini dapat membantu siswa memahami konsep sebelum mengerjakan tugas. Kemudian kita akan melihat bagaimana guru mengatur perilaku siswa. Ketika guru menghadapi siswa yang bermasalah dengan pendekatan yang tegas tetapi tetap penuh perhatian, siswa yang melakukan pelanggaran akan ditegur dan diberi nasihat agar memahami kesalahannya. Dan jika perilaku siswa masih berlanjut, guru akan melakukan komunikasi dengan orang tua untuk mencari solusi bersama. Selain itu, guru juga akan memberikan tugas ataupun PR sebagai bentuk tanggung jawab dalam kesalahan siswa. Kemudian kita akan melihat bagaimana peningkatan siswa dalam proses pembelajaran. Di sini guru menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dan diskusi kelompok agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Melalui metode ini, siswa dilatih untuk berpikir, menyampaikan pendapat, serta bekerja sama dengan teman agar suasana pembelajaran dapat menjadi lebih hidup dan siswa terlihat lebih antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian berikutnya kita akan melihat bagaimana menghadapi siswa. Di sini guru membangun hubungan dengan siswa melalui sikap penuh kasih sayang dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri, sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan termotivasi. Kita juga akan melihat bagaimana guru menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, di mana guru menghadapinya dengan penuh kesabaran dan perhatian. Guru berusaha menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan siswa, sehingga mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendekatan ini dapat menunjukkan bahwa guru menghargai perbedaan kemampuan setiap siswa. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana guru mengatasi konflik atau masalah yang timbul dalam kelas. Ketika terjadi konflik atau masalah di dalam kelas, guru berusaha menyelesaikannya dengan memberikan nasihat dan membantu siswa mencari solusi bersama. Guru juga mengutamakan komunikasi yang baik agar masalah dapat diselesaikan tanpa menimbulkan
pertengkaran yang berkepanjangan. Kemudian yang terakhir kita akan melihat bagaimana guru memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Di sini guru memberikan umpan balik melalui diskusi dan tukar pikiran bersama siswa. Dengan cara ini, siswa dapat mengetahui kekurangan mereka dan memahami cara memperbaikinya. Selain itu, metode ini juga membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat refleksi dan perkembangan. Dalam observasi ini menunjukkan bahwa guru mengembangkan disiplin dan kasih sayang, serta menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa sehingga mereka lebih aktif dan lebih bersemangat untuk belajar. Dan mengajar bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter dan empati dan dalam kasih Kristus. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan kelas adalah seni membangun relasi yang penuh kasih, bukan hanya sekedar keterampilan teknis. Oke, di sini kita akan melihat rekomendasinya dan saya akan memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan kelas dan menghadapi siswa. Yang pertama, guru dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti PPT, video ataupun aplikasi pembelajaran untuk menambah variasi atau daya tarik materi. Kemudian yang kedua, guru dapat mengembangkan sistem penghargaan berupa pujian atau hadiah kecil untuk meningkatkan motivasi siswa. Dan yang ketiga, penting untuk memperkuat kolaborasi dengan orang tua agar perilaku positif siswa juga didukung di rumah. Dan rekomendasi ini dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari dengan langkah kecil, misalnya menambahkan sesi refleksi singkat di akhir pembelajaran dan menggunakan media visual untuk menjelaskan konsep sulit atau mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, sehingga manfaat yang diperoleh adalah meningkatkan keterlibatan siswa untuk kelas yang lebih positif serta hasil belajar yang menjadi lebih baik. Dan kesimpulannya bagi kita, dalam melakukan observasi ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang baik menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi dan membentuk karakter siswa, dan guru dituntun untuk sabar, kreatif, profesional, dan penuh kasih dalam pelayanan pendidikan, sehingga pelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga pada pembentukan karakter dan iman mahasiswa. Sekian dari presentasi saya, biarlah presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita pelajari. Terima kasih.